Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagas Rizal Kapijani dengan NIM 2524 1010 2098. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 4, yaitu yang pertama ya, ada fungsi nomor 6, yaitu buatlah fungsi bernama is customer from country by customer ID text by country text yang mengembalikan nilai true jika pelanggan berasal dari negara tersebut atau false jika tidak. Di sini kita membuat seperti decision ya. Di sini buat create or replace fungsi is customer from country. Kita ambil dari customer ID dan country bernilai text. Lalu kita return boolean as declare begin select count into image count from customer where customer ID by customer ID dan lower country sama dengan lower by country. Nah, jadi di sini ini kita ngambil fungsi yang bernama is customer from country ini diisi dengan customer ID text dan country text. Kalau misalnya pelanggannya dari negara tersebut, itu akan bernilai true, dan jika customer tersebut bukan dari negara tersebut, itu akan bernilai false. Nah, kita coba ya untuk keren. Jadi hasilnya true karena Alfiki ini beneran berasal dari Germany. Coba kita ubah menjadi Belgia. Nah, itu kan menghasilkan nilai false. Lalu buat yang ketujuh, yaitu buatlah fungsi bernama get lowest stock product yang mengembalikan nama produk name dengan unit in stock paling kecil dari tabel produk. Jadi kita cari yang paling lowest ya di produk ini. Jadi kita select dari table product name into v product name dari produk, dimana unit in stock is not null, order by unit in stock asked limit 1. Lalu kita return calls ke v product name jika tidak ada data produk. Pertama kita select dulu ya. Sorry. Kita ada Chef Anton Gumbo Mix, soalnya produknya paling rendah di tabel produk. Selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu buatlah sebuah fungsi bernama get employee sales performance pay year integer pay month integer. Fungsi ini bertujuan untuk melihat berapa baik performa masing-masing pegawai pada bulan dan tahun tertentu. Jadi kita buat di sini. Kita create or replace fungsi get employee sales performance tahun dan bulan. Lalu
return table kita employee small unit agar sesuai dengan skema tabel asli. Lalu kita bikin return query, kita add ekstrak tahunnya dan ekstrak bulannya, lalu kita joinkan, lalu kita group by, order by, total sales dash. Nah, coba kita run. Sudah. Hasilnya seperti ini, employee ID yang keluar, lalu employee name Marganet Peacock dengan total salesnya ada 11.000. Selanjutnya ada store produk nomor 6, yaitu buatlah prosedur get laporan penjualan yang menampilkan total nilai penjualan per negara menggunakan RISE notice. Jadi kita create or replace prosedur get laporan penjualan language PLP PSGL record. Kita bikin RISE notice laporan total penjualan per negara. Terus kita summary yang kita select di order per country, lakukan cache hasil sum, lalu kita summary ordernya, unit price dan order quantity 1 numeric as total nilai. Nah, terus ini menggunakan RISE notice jika negara persen total penjualannya berapa persen yang diambil dari R-ship country round R total nilai 2. Terus kita RISE notice. Nah, kita call aja ya. Kita call. Nah, hasilnya bukan menggunakan table tapi keluar di notice seperti itu. Bisa total penjualan dolar. Lalu yang ketujuh yaitu buat prosedur tambah produk yang menerima parameter nama produk, supplier ID dan harga satuan, lalu menambahkan data baru ke tabel produk. Nah, kita drop buat ulang menambahkan kolom discontinued. Kita create or replace prosedur tambah produk P produk varchar P supplier, lalu kita mencarikan ID. Untuk menambahkan dengan 1 kita select coles max products ID into products, kita tarik, kita isi insert into products ID, products name. Untuk value-nya ada vnext ID yang sudah kita inputkan, lalu nanti kita RISE notice untuk memunculkan produk baru berapa persen yang berhasil ditambahkan dengan ID untuk supplier ID dengan harga unit price gitu. Kita buat dulu. Kita call. Karena kita mencari mengganti yang luwak, jadi produk baru kopi luwak berhasil ditambahkan dengan ID 102 untuk supplier ID 1 dengan harga $45. Kita call. Tapi kalau misalnya kita ganti di kopi aren dengan ID 2
dengan harga $95, $495. Nah, kita akan mendapatkan notis kopiaren berhasil ditambahkan dengan ID 103 untuk Casper ID dengan harga $495. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.